warahmatullahi wabarakatuh. Annyeonghaseyo teman-teman semua. Kali ini kita coba yuk persiapan asesmen tengah semester untuk SMA Bakti Mulia kelas 10. Nah, ini materinya yang pertama adalah tentang persamaan kuadrat. Yuk langsung aja kita ke TKP. Oke, yang pertama kita perhatikan di sini. Ini kita diminta untuk bentuk umum persamaan kuadrat dan fungsi kuadrat ya. Nah, untuk yang pertama bentuk umum dari persamaan kuadrat, teman-teman kita bisa tulis persamaan kuadrat ya. Nah, kemudian di sini saya tulis ada yang namanya fungsi kuadrat. Nah, ini apa bedanya ya? Ini kita perhatikan. Nah, untuk persamaan kuadrat ini bentuk umumnya adalah AX kuadrat plus BX plus C sama dengan 0. Sedangkan untuk fungsi kuadrat Y sama dengan Fx gitu ya, sama dengan AX kuadrat plus BX plus C. Nah, di sini ada syaratnya teman-teman semua. Yang ini sama A-nya tidak sama dengan 0, ini juga A-nya tidak sama dengan 0. Nah, untuk persamaan kuadrat, kita coba kupas yuk. Di sini ada cara untuk mencari akar ya, mencari akar persamaan kuadrat gitu ya. Nah, di sini yang kita bahas yang pertama adalah dengan rumus Kharizmi gitu ya, rumus Kharizmi atau yang sering dikenal dengan rumus ABC gitu ya. Nah, ini rumusnya adalah X12 ini min B plus minus akar B kuadrat min 4AC per 2A gitu ya. Kemudian yang kedua adalah memfaktorkan ya, memfaktorkan. Nah, dari persamaan kuadrat ini kita ubah menjadi X min X1 dikali X min X2 sama dengan 0. Yang ketiga adalah dengan kuadrat sempurna. Oke, jadi ini kamu perhatikan semua. Nah, di persamaan kuadrat kita coba bahas, ini ada yang namanya jenis akar ya, jenis akar dari persamaan kuadrat. Nah, ini kita gunakan yang namanya diskriminan. Oke, diskriminan atau D itu sama dengan B kuadrat min 4AC. Jadi perhatikan bentuk umumnya ya. Nah, untuk D-nya lebih dari 0, ini maka akarnya adalah, ini akarnya real dan beda. Gitu ya. Kemudian untuk D-nya sama dengan 0, ini akar real dan kembar. Gitu ya. Kemudian yang ini D kurang dari 0, ini imajiner atau tidak real. Nah, teman-teman semua ada lagi yang perlu kita bahas yaitu jumlah dan hasil kali ya dari akar persamaan kuadrat. Nah, kalau jumlah itu rumusnya adalah X1 tambah X2 sama dengan min B per A. Nah, sedangkan kalau hasil kali X1 kali X2 sama dengan C per A. Oke, mudah bukan? Oke, teman-teman kita diminta untuk menentukan bentuk faktor dari persamaan kuadrat. Nah, teman-teman perhatikan ya, jadi kalau bentuk umumnya itu AX kuadrat plus BX plus C sama dengan 0, yang ini nih selalu jumlah ya. Kita cari jumlah, yang ini adalah kali. Berarti teman-teman dari sini X kuadrat tambah 7X min 30, ini kita buat, karena cuma ditanya faktor berarti cuma sampai sini ya. Karena ini X kuadrat, ini cuma X sama X. Tuh. Nah, ini teman-teman cari nih, dikalikan min 30 di jumlah 7. Nah, ini kan kalau teman-teman perhatikan angka berapa yang kalau dikalikan min 30 di jumlah 7. Nah, ini plus 10 sama min 3. Oke, gitu ya. Nah, kemudian yang ini kita sama caranya, kita buat kurung dulu 2, kemudian karena X kuadrat pasti X sama X. Di sini teman-teman cari dikalikan min 27, nah, min 27 di jumlah min 6. Berarti min 9 kali plus 3. Oke ya. Karena cuma sampai faktor di sini aja teman-teman ya. Kemudian yang ini, nah ini bentuk umumnya nih mudah teman-teman. Ini bentuk umumnya biasanya X kuadrat min A kuadrat sama dengan 0. Biasanya X tambah A, kemudian X min A sama dengan 0. Jadi teman-teman cari, nah kalau ini diubah dulu, X kuadrat min 9 kuadrat sama dengan 0. Gitu ya. Berarti kalau difaktorin, dibuat seperti ini pasti jadi X tambah 9, X min 9. Gitu ya. Oke, yang ini teman-teman,
Teman-teman perhatikan di sini nggak ada C-nya ya, cuma sampai sini. Nah ini kan dua-duanya punya X ya, maka teman-teman keluarkan X-nya. X buka kurung, ini supaya jadi X kuadrat maka dikali X tambah 9 sama dengan 0. Oke, gimana? Mudah bukan? Oke, teman-teman semua, di sini kita diminta untuk menentukan akar-akar dari persamaan kuadrat. Nah, untuk menyelesaikannya, kita cari faktornya dulu, teman-teman ya. Di sini kita buat seperti ini, faktornya sama dengan 0. Karena di sini X kuadrat, pasti X sama X. Nah, teman-teman cari, dikalikan 45 di jumlah 4. Berarti ini pasti plus 9 sama min 5. Berarti di sini X-nya sama dengan min 9 atau X-nya sama dengan 5. Oke, paham ya? Kemudian yang kedua, di sini X kuadrat tambah 8X tambah 12. Berarti kita buat faktornya seperti ini. Ini pasti X dengan X. Dikalikan 12 di jumlah 8, teman-teman. Berarti pasti angkanya plus 6 plus 2. Berarti di sini X-nya min 6 atau X-nya min 2. Oke, mudah ya? Kemudian yang di sini X kuadrat min 25. Nah, teman-teman faktorkan seperti ini sama, gitu ya. X sama X. Nah, 25 ini kan angka yang sama pasti plus 5 sama min 5. Berarti X-nya sama dengan min 5 atau X-nya sama dengan 5. Oke, yang terakhir di sini X kuadrat min 3X sama dengan 0. Nah, di sini kita keluarkan X-nya teman-teman. X buka kurung, X di sini ada min 3 sama dengan 0. Nah, ini karena nggak punya teman, maka X-nya sama dengan 0, atau yang ini X-nya sama dengan 3. Oke, gimana teman-teman? Mudah bukan? Nah, gimana teman-teman? Mudah dipahami kan penjelasan dari soal persiapan asesmen tengah semester ini? Semoga bermanfaat. Terima kasih. Kamsahamnida.